Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, peserta lomba mendongeng dari UPT SMP Negeri 5 Pancarijang. Baiklah, adapun judul dongeng yang saya bawakan adalah Legenda Nenek Pak Kande. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di suatu daerah di Kopeng, ada sebuah desa yang masyarakatnya sangat bersahabat, hidup aman, tenteram, dan sejahtera. Sebagian atau bahkan masyarakat yang tinggal di daerah itu bermata pencaharian sebagai seorang petani. Setiap hari mereka berbondong-bondong pergi ke sawah untuk bertani di lahan mereka masing-masing. Suatu ketika, desa yang terkenal tenteram itu terusik oleh seorang nenek tua yang berambut putih dengan konde di kepalanya, berwajah keriput dengan badan setengah, lalu menggunakan sarung batik dan kemeja. Sekilas terlihat nenek itu hanyalah seorang nenek tua yang biasa-biasa saja yang sedang mencari tempat tinggal. Tapi siapa yang mengira nenek itu adalah sosok siluman yang suka memakan daging manusia, terlebihnya daging anak-anak. Dengan karakter yang dikenal itu, maka warga setempat pun menamai nenek tersebut dengan sebutan Nenek Pak Kande. Diambil dari bahasa Bugis, kata mande yaitu makan. Nenek Pak Kande sudah berkeliling kampung untuk mencari mangsa ketika fajar sudah mulai tenggelam. Pada suatu sore, saat hari mulai gelap, ada sepasang saudara kakak beradik yang sedang asik bermain di halaman rumah mereka. Nah, ayo cepat masuk, ini sudah mulai malam. Seru ibunya dari berpintu, tetapi kedua anak tersebut tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh ibunya dan kemudian kembali bermain. Mereka mengira perintah itu hanyalah hembusan angin yang begitu saja. Tak berapa lama kemudian, ibu kedua anak tersebut pun menghampiri anaknya dan menyuruhnya masuk. Tetapi mereka tetap saja membandel. Akhirnya ibunya pun kembali masuk ke rumah dan membiarkan anak-anak. Berselang waktu kemudian, ibu kedua anak tersebut pun keluar dan didapatinya kedua anaknya sudah tidak ada lagi. Sampai ibu itu sadari bahwa anaknya sedang dipantau dari jarak jauh oleh Nenek Pak Kande. Pada saat itu, suasana terasa sunyi. Tidak ada satupun orang yang berlalu lalang di sekitar tempat itu. Nenek Pak Kande pada waktu itu ingin menculik kedua anak tersebut dan dijadikannya mangsa. Ibunya pun keluar rumah dan didapatinya kedua anaknya sudah tidak ada lagi. Ia pun mencari ke seluruh penjuru kota, tetapi tidak didapatinya sekalipun. Ia pun keluar rumah sambil teriak minta tolong. Lalu ibu itu menceritakan kejadian yang dialami dengan kedua anaknya kepada bapak itu. Kemudian bapak itu memanggil warga untuk membantu mencari. Lambat laun, warga sudah berkumpul banyak, siap untuk melakukan penelusuran di kampung-kampung dengan alat penerangan yang seadanya. Hingga larut malam pun, kedua anak tersebut tak kunjung-kunjung juga ditemukan. Akhirnya, kepala yang memimpin tersebut meminta pencarian dihentikan sementara. Keesokan harinya, tiba-tiba ada laporan dari salah seorang warga yang kehilangan bayinya. Warga setempat pun resah dengan kejadian yang sedang terjadi di desa mereka. Pada saat warga sudah berkumpul di suatu titik di desa mereka, mereka menceritakan kejadian yang mereka alami pada malam hari tiba. Mereka bingung siapa dalang di balik penyelidikan secara misterius ini. Ada salah seorang warga yang mengusulkan untuk pergi ke rumah Nenek Pak Kande, karena warga setempat tahu bahwa Nenek Pak Kande adalah sosok pemangsa anak-anak. Kenapa kita berdiam saja di sini? Mengapa kita tidak langsung bareng-bareng saja pergi ke rumah Nenek Pak Kande itu? Karena kemungkinan besar dia telah mengambil anak yang ada di desa kita.
Di Gunung Upin itu ada cerita. Hei, nenek Pekande adalah sosok siluman yang tidak bisa ditaklukkan. Tentang salah seorang warga. Ya, benar juga. Nenek Pekande adalah sosok siluman yang sakti. Tidak ada manusia biasa pun yang bisa mengalahkan kesaktiannya. Tapi, setahuku, Nenek Pekande takut dengan sosok siluman yang bernama Rejok Bangku Pitural Pak Ali. Tapi, entah di mana raksasa itu berada, kabar serta seluk beluknya pun tidak terdengar lagi dan terlihat. Raja Bangku Pitural Pak Ali adalah sosok siluman yang memiliki ketinggian mencapai 7 hasta dengan badan yang sangat besar. Ia juga suka memakan daging manusia, tapi ia raksasa yang baik hati. Ia hanya memakan daging manusia yang bersifat buruk dan daging manusia yang tidak disukainya. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menaklukkan Nenek Pekande itu? Melanjutkan pertanyaan. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani angkat bicara. Suasana pun menjadi diam, penuh kecemasan dan bingung tentang masalah ini. Di tengah-tengah kecemasan, ada seorang pemuda yang berdiri di tengah-tengah rakyat pun angkat bicara. Pemuda itu bernama Labaddu. Labaddu adalah seorang yang cerdik, pintar, lagi berani. Ia juga dikenal sebagai warga yang ramah, taat beribadah, dan suka menolong warga yang mengalami masalah. Maaf warga-warga jika saya lancang, tapi saya punya cara untuk melakukan Nenek Pekande itu. Suasana pun menjadi diam seketika. Timbullah harapan yang tertimbun pada diri warga. Tapi sedikit warga memandangnya tidak dengan pandangan yang meninggalkan. Mereka tidak yakin jika Labaddu bisa mengalahkan Nenek Pekande itu. Hei Labaddu, apa kuasamu? Kamu hanyalah pemuda biasa yang tidak memiliki kesaktian dibanding dengan Nenek Pekande yang memiliki kesaktian yang kuat. Labaddu pun diam, tersenyum dan melanjutkan pembicaraan dengan nada rendah. Tidak selamanya kesaktian harus dilawan dengan kesaktian pula. Kita sebagai manusia diberi akal untuk berpikir. Apa maksudmu itu? Apakah kamu tidak takut sedikit pun dengan Nenek Pekande? Maksudku, kita bisa melawan Nenek Pekande tidak harus ketika kita memiliki kesaktian yang kuat. Kita bisa melawannya dengan akal cerdik. Jika kita saling bahu-membahu, maka yakinlah kita bisa mengalahkannya. Maka dari itu, siapkanlah beberapa belut, kura-kura, 1 ember busa sabun, kulit rebun yang sudah kering, dan sebuah batu besar. Maka berkumpullah hewan dan benda-benda itu di rumahku. Seru Labaddu. Untuk apa hewan dan benda-benda itu Labaddu? Tanya warga sekali lagi. Nantilah kalian mengetahuinya jika apa yang kusuruhkan kepada kalian sudah terkumpul semua di rumahku. Sisa pun warga meninggalkan diri dan mencari apa yang diperintahkan oleh Labaddu. Pada siang hari, Labaddu dan warga pun menyusun rencana untuk mengelabui Nenek Pekande dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan oleh warga. Saat matahari sudah tidak tampak lagi dan hari mulai gelap, para warga menutup rapat pintu-pintu mereka dan lampu pelita mereka. Rumah yang dikenal dengan Balaraja itu diberi cahaya yang sangat terang agar Nenek Pekande tersebut terpancing dan menuju ke rumah tersebut. Malam itu adalah malam Jumat di mana sinar rembulan sangat terang. Pada saat Nenek Pekande sudah mengamati, ia bingung mengapa tidak ada satupun rumah yang lampunya menyala kecuali rumah yang bernama Balaraja itu. Nenek Pekande pun menuju ke rumah tersebut. Saat tiba di depan rumah, ia mencium bau aroma bayi dari dalam rumah tersebut. Tanpa berpikir panjang, Nenek Pekande pun masuk ke dalam rumah tersebut. Secara tiba-tiba, Nenek Pekande mendengar suara secara misterius. Hei Nenek Pekande, apa gerangan yang membuat engkau kemari? Tanya Labaddu sebagai Raja Bangku Pitural Pak Ali. Saya ingin mengambil bayi yang ada di balik pintu itu. Siapa kamu? Tanya Nenek Pekande. Saya adalah Raja Bangku Pitural Pak Ali dan saya ingin kamu pergi dari desa ini karena telah meresahkan warga setempat. Bos. Dan lupa ini.
Saya tidak percaya padamu, Jadi menyebarkan dari jawab nenek Pekande sambil mengarahkan kakinya sebagai mengasihkan. Lebat itu pun menumpahkan busa sabun untuk mengelabui nenek Pekande sebagai air raksasa, lalu memperdengarkan suara yang mengaum. Lihatlah nenek Pekande, aku lapar. Jika kau segera hanya di hadapanku, maka kau jadi santapanku. Dengan dihantui rasa cemas, nenek Pekande pun melanjutkan pembicaraannya. Saya tidak percaya padamu. Pasti kamu hanyalah manusia biasa yang takut sebagai penjebangku pitu rawar Pak Ali. Lebat itu pun menjatuhkan selaga yang dibuatnya menyerupai sisir besar dan kura-kura secara beruntung. Melihat selaga dan kura-kura yang berjatuhan akhirnya membuat nyali nenek Pekande juga. Nenek Pekande pun lari menuju pintu keluar. Tanpa ia sadari, ia menginjak seekor beluk dan terpeleset menuju ke tangga yang paling akhir. Tetapi nenek Pekande ingin bangkit kembali. Dengan menggunakan kesaktiannya, ia pun terbang menuju ke rembulan. Sebelum ia terbang ke bulan, ia meninggalkan suatu pesan. Saya akan menyatukan anak-anak kalian dengan cahaya rembulan yang sangat gelap. Dan suatu saat nanti saya akan memangsa anak-anak kalian kembali. Maka dari itu banyak orang tua yang melarang anaknya jangan keluar malam. Nanti kalian dimakan nenek Pekande. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.